DPRD DKI Jakarta mempertanyakan lemahnya pengawasan lingkungan di DKI Jakarta terkait matinya ratusan ikan sapu-sapu di Kali Baru Keramat Jati, Jakarta Timur. DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup tidak mementingkan ego sektoral dalam menjaga lingkungan di Jakarta. DPRD DKI Jakarta heran ratusan ikan sapu-sapu mati, padahal ikan jenis sapu-sapu dapat hidup di kondisi air yang kurang baik. Di dalam akuarium yang merdu gemerincing airnya, ikan sapu-sapu muncul, pembersih akuarium yang menawan hati, dengan siripnya yang menari di aliran yang bersih. Seolah-olah mereka adalah penjaga kebersihan di akuarium di dalam kaca. Warna-warni yang bersinar di bawah sinar lampu, ikan sapu-sapu, pesona pembersih yang memikat jiwa. Dalam gerakannya yang gemulai dan lincah, mereka adalah pahlawan tak terlihat yang menjaga keindahan alam. Setiap sikapnya mengisyaratkan tugas mulia, seolah-olah ikan sapu-sapu adalah sahabat sungai yang setia. Di antara dedaunan yang berguguran dan alur sungai yang meliuk, mereka adalah pelindung terhadap segala pencemar. Bersama kita saksikan keindahan ikan sapu-sapu di dalam akuarium yang bersih dan indah. Di dunia kebersihan akuarium, membawa kita ke dalam perjalanan menjaga aliran air yang suci dan indah. Ikan sapu-sapu menjadi salah satu jenis ikan yang cukup populer di Indonesia. Hal ini karena ikan sapu-sapu dikenal sebagai ikan hias yang biasanya dipelihara dalam akuarium. Meski dikenal sebagai ikan hias, tapi ikan ini punya tampilan warna yang unik. Warnanya agak gelap alias tidak seperti ikan hias pada umumnya yang berwarna orange, kuning, merah, hingga hijau. Ikan sapu-sapu justru memiliki warna hitam dan abu-abu yang sangat dominan. Ikan ini memiliki corak yang sangat beragam tergantung dari spesiesnya. Ada yang bercorak loreng, ada yang bergaris, dan ada yang bercorak bintik-bintik. Meski namanya sangat Indonesia sekali, tapi pada kenyataannya ikan ini bukanlah berasal dari Indonesia. Ikan sapu-sapu berasal dari Amerika Serikat dan termasuk dalam jenis ikan air tawar yang biasanya hidup di sungai atau danau. Ikan ini dikenal dengan nama Plecostomus atau yang disingkat dengan nama plecos atau plex yang memiliki arti mulut terlipat. Jika diperhatikan, ikan ini memang memiliki bentuk mulut yang unik karena seperti terlipat ke bawah. Di Malaysia, ikan ini disebut dengan nama ikan bandaraya karena fungsinya sebagai petugas pembersih. Ikan ini memiliki ukuran yang terbilang cukup besar untuk ukuran ikan hias dan sejenisnya. Ukuran ikan ini berukuran sekitar 60 cm hingga lebih. Biasanya ketika ukurannya masih kecil, ikan ini bisa diletakkan di dalam akuarium. Sedangkan jika ukurannya sudah agak besar, ikan ini bisa dipindahkan ke dalam kolam yang lebih besar. Dinamakan ikan sapu-sapu karena memang ikan ini sangat suka menyantap segalanya. Ikan ini memang termasuk dalam kategori jenis hewan omnivora oportunistik. Hewan ini akan menyantap tanaman seperti lumut, alga, dan sebagainya. Ikan hias ini juga bisa menyantap hewan kecil hingga invertebrata. Di Amerika dan Eropa, ikan ini juga punya julukan lain yakni Generfish. Hal ini karena ikan sapu-sapu memiliki kemampuan untuk membersihkan akuarium dari ganggang dan kotoran yang menempel pada dinding akuarium. Bentuk mulutnya yang unik ini mirip dengan alat hisap sehingga memudahkannya untuk menghisap dan menyantap alga atau lumut yang menempel pada permukaan halus dan kasar. Selain itu, ikan ini juga punya gigi yang runcing,
sehingga bisa mengoyak dan mencubit mangsanya dengan mudah. Meski ikan sapu-sapu aslinya merupakan jenis ikan air tawar yang biasanya tinggal di akuarium, tapi ternyata ikan ini juga bisa tinggal di tempat manapun, baik itu di payau, sungai, danau, hingga kolam. Kebanyakan ikan sapu-sapu yang tinggal di sungai bisa tahan dengan cuaca apapun, baik itu musim panas, kemarau, dingin, atau hujan. Ikan ini bahkan bisa hidup di sungai yang airnya mengering. Hal ini karena ikan sapu-sapu bisa bernafas melalui kulitnya dan dapat menggeliat di sungai kering, yang bertujuan mencari tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Di luar air, ikan ini bahkan masih bisa hidup hingga 30 jam lamanya karena ada simpanan oksigen yang cukup di perut mereka. Jika tinggal di alam liar, ikan ini justru bisa berkembang biak dengan lebih baik dibandingkan saat berada di dalam akuarium. Ketika berada di alam liar, ikan ini akan membuat sebuah lubang besar di dasar sungai yang berlumpur. Cara ini mereka lakukan untuk berkembang biak dengan meletakkan sekitar 300 telur mereka ke dalam lubang tersebut. Tapi jika hidupnya di dalam akuarium atau kolam yang terbatas ukuran luasnya, ikan sapu-sapu hanya bisa bertelur sekitar 100-200 telur saja. Berhubung ikan sapu-sapu bisa beradaptasi dengan mudah di lingkungan manapun dan bisa hidup dengan mudah di mana saja, tak heran kalau ikan ini punya waktu hidup yang lama. Pertahanan hidup ikan sapu-sapu memang sangat kuat karena mereka jarang sakit. Ikan ini justru bisa cepat mati dikarenakan faktor stres atau ketika hidup bersama dengan jenis ikan-ikan lainnya. Kemampuan bertahan hidup ikan ini rata-rata antara 10-15 tahun lamanya. Apalagi jika hidupnya di alam bebas. Apa teman semua pernah mendengar sebuah berita viral yang mengatakan kalau ikan sapu-sapu pernah ditemukan sebagai bahan campuran pada makanan siomay, batagor, dan otak-otak? Harga ikan sapu-sapu yang terbilang murah membuat para penjual makanan menggunakan campuran ikan ini. Kehebohan berita ini disebabkan karena katanya ikan ini sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi. Lantas apakah ikan ini tidak untuk dikonsumsi? Ikan ini sebenarnya bisa dikonsumsi, tapi sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu habitatnya berada di mana. Jika ikan sapu-sapu tersebut memiliki habitat di sungai atau alam liar, sudah pasti ikan tersebut kurang aman untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan ikan ini adalah pemakan segala, jadi dikhawatirkan jika di alam liar, ikan ini akan menyantap limbah atau kotoran yang bisa berdampak buruk jika dikonsumsi. Melansir Jurnal Ichthyoology Indonesia, telah ditemukan adanya kandungan logam berat yang terkandung dalam ikan sapu-sapu. Bisa dikatakan ikan ini sangat tidak aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau ikan sapu-sapu tinggal di akuarium atau tempat khusus budidaya, maka kita tak perlu khawatir karena ikan ini akan aman dikonsumsi. Ikan ini ternyata memiliki banyak varian jenis yang bisa kita pilih untuk dipelihara. Ada sekitar 10 jenis lebih ikan sapu-sapu dengan bentuk dan varian corak yang berbeda. Mulai dari jenis leopard frog lecho yang coraknya mirip dengan corak zebra, Shingu barianchistrus yang punya corak bintik-bintik, Tiger plecostomus yang coraknya seperti makan tutul, Bristlenose lecho yang coraknya mirip remda, dan lain sebagainya. Selain perbedaan dari segi corak, jenis ikan ini juga berbeda warnanya tergantung dari habitat aslinya. Meski warna aslinya adalah hitam dan putih, tapi ada juga beberapa yang memiliki campuran warna emas hingga hijau lumut. Penelitian yang dilakukan oleh Mendoza Alvaro
pada tahun 2009 menunjukkan betapa bahayanya dampak ikan sapu-sapu terhadap perairan Amerika Utara. Ikan ini mampu mengurangi jumlah tangkapan nelayan di Florida sebesar 45-80 antara tahun 1993 hingga ke 2006. Selain itu, ikan sapu-sapu juga mengurangi kualitas air di Meksiko yang menyebabkan nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkan dan memperbaiki jaring-jaring mereka. Salah satu manfaat utama dari ikan sapu-sapu adalah bisa membersihkan akuarium. Tapi selain itu, tentu saja ada manfaat lainnya dari ikan ini. Menurut Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa manfaat dari ikan sapu-sapu adalah: pertama, bisa mendetoksifikasi tubuh. Kedua, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ketiga, bisa menjaga kesehatan kulit. Keempat, menghilangkan stres. Kelima, menambah stamina tubuh. Keenam, mengurangi peradangan. Ketujuh, mengurangi risiko Alzheimer. Kedelapan, menstabilkan kadar gula darah. Ikan sapu-sapu Loricariidae merupakan salah satu jenis ikan yang termasuk dalam invasive species. Invasive species ini dapat menjadi predator maupun kompetitor terhadap spesies ikan asli. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah sungai lainnya bersama dan ikut petualangan seru kami berikutnya. Salam jajakan alam.